Hai guys, what's up YouTube? Good morning. Kali ini aku akan mengasih tahu kalian di antara tanaman hiasku ini yang di belakang, yaitu yang paling lama teman-teman, adalah tanaman panglima. Do you have been come here before? Apakah kamu pernah mendengarnya sebelumnya? Yaitu ini dia teman-teman. Yeah, that's right. In behind me, tanaman panglima. So here we go. Oke guys, here we go. Ini dia tanaman panglimanya. Ya, that's right, in behind me. Sekarang ada 2 dan satu lagi ada 3 teman-teman, masih anakannya. Sebenarnya apa ya, tanaman ini itu punyanya kakak, dan sekarang kakak sudah tinggal bersama suami. Loh, malah sudah. Ya, ini tuh tanaman paling lama teman-teman di sini. Karena aku suka, sebenarnya dulu mau aku buang. Tapi apa ya, setelah aku pikir-pikir loh, lah kok ternyata cantik juga tanamannya, seperti daun kipas teman-teman. Ini dia, bentar. Oke teman-teman, ini dia. Kalau diperhatikan, daunnya itu melebar teman-teman, dan cantik kok. Terus ini juga sama. Dulu ada satu yang terus aku perbanyak jadi 3 sekarang. Ini yang kedua. Dan bagus bentuknya teman-teman. Dan ini adalah yang ketiga. Masih kecil teman-teman. Dan ini dia. Oh, di bawah sini. Ya, ini dia. Ini itu adalah yang ketiga. Dan juga anakannya dari indukan ini teman-teman. Yang ini dia. Bagus teman-teman bentuknya. Aku suka. Dan apa ya, ini itu juga manfaatnya bisa menyaring debu teman-teman. Jadi kalau ada debu masuk, lah itu bisa langsung di sini teman-teman. Dan ini dia apa ya, debu-debunya, dan bisa kok dibersihkan dengan kain lap atau tisu teman-teman, agar indah juga teman-teman. Ini dia. Oke, sekarang kita langsung saja cara perawatannya. Cara perawatannya cukup mudah teman-teman. Kamu bisa menyiraminya setiap hari dan bisa juga seminggu 1 kali. Karena tanaman ini termasuk jenis tanaman yang suka air. Jadi walaupun disirami setiap hari tidak akan pernah mati teman-teman. Karena kalau kita siraminya tidak disirami terus-menerus, lah itu akan mati. Dan tanaman ini adalah tanaman yang termasuk jenis indoor atau ruangan dalam. Karena tanaman ini tidak suka apa ya, terkena sinar matahari langsung teman-teman. Kalau terkena sinar matahari langsung, lah itu daunnya bisa seperti ini, bisa segini teman-teman. Katakanlah bisa apa ya, bisa tinggi seperti ini. Tetapi kalau kita tempatkan di indoor seperti ini, lah ini daunnya bisa melebar seperti ini teman-teman. Jadi dulu udah pernah aku tempatkan di teras. Bayangkan, di teras itu tidak ada sinar matahari teman-teman, tetapi daunnya seperti ini semua, langsung kayak gini. Lah itu kan tidak apa ya, tidak tahan akan panas teman-teman. Jadi alangkah lebih baiknya ditempatkan di indoor, atau katakan apa ya, di ruangan yang minim cahaya teman-teman, agar daunnya bisa melebar. Tetapi perlu diketahui teman-teman, kalau daunnya seperti ini, lah ini kan sudah apa ya, sudah wayah dipotong. Lah ini kalau dipotong seperti ini, itu mengeluarkan bau yang tidak sedap teman-teman. Bau itu berasal dari apa ya, getahnya. Dan seperti kalau kita mencari seperti daun pisang, itu kan ada getahnya. Tapi kalau getah pisang itu normal alias netral, tidak bau sama sekali. Tetapi kalau ini daunnya katakanlah disenggol terus mengeluarkan getah, lah itu mohon maaf mengeluarkan bau yang tidak sedap teman-teman. Dan ini di sini itu tanaman yang paling lama, ya mungkin sekitar berapa ya, 3 tahun atau 5 tahun. Pokoknya lama banget teman-teman. Tanaman Dieffenbasia atau tanaman panglima adalah tanaman populer yang biasa ditanam di pekarangan. Keindahannya berasal dari bentuk tajuk dan juga warna daunnya yang bervariasi teman-teman. Di kalangan penjual tanaman hias, Dieffenbasia atau dikenal dengan tanaman panglima ini disebut pula sebagai daun bahagia atau bunga bahagia.
Tanaman ini tahan dalam ruangan meskipun untuk jangka tertentu. Perlu diperlakukan pula di ruang terbuka. Warna daunnya cenderung gelap bila ditempatkan dalam ruang atau di bawah naungan. Tanaman hias ini dapat hidup dan berkembang dengan mudah, tetapi diketahui memiliki beberapa senyawa beracun bagi manusia maupun hewan peliharaan. Yang dimaksud itu mungkin getahnya teman-teman. Jadi meskipun tanaman ini membuat tampilan tropis yang indah di rumah, kita tetap harus memiliki pengetahuan yang baik tentang cara merawatnya. Menurutku tanaman ini sangat baik bertumbuh apabila hindari pencahayaan yang langsung teman-teman. Ya seperti tadi, jadi jangan ditempatkan di langsung yang terkena sinar matahari teman-teman. Daun akan tampak paling bercahaya ketika tanaman menerima cahaya yang tidak langsung, sedangkan cahaya matahari langsung harus dihindari karena dapat membakar daun atau menyebabkan warna daun pudar. Dieffenbasia atau tanaman panglima idealnya berada dalam cahaya terang yang disaring melalui kain tipis atau jenis kasa atau paranite lain yang memungkinkan cahaya melewatinya. Meski begitu, mereka akan baik-baik saja di lingkungan dengan cahaya sedang ataupun bahkan sebagian teduh. Jika berada di sudut yang gelap, Dieffenbasia akan tetap hidup dan mempertahankan penampilannya yang sehat, tetapi tanaman ini akan berhenti tumbuh. Dieffenbasia menjadi tanaman rumah yang mudah dirawat dan merupakan pilihan yang baik untuk mencerahkan ruangan yang terlihat kusam karena dapat bertahan sepenuhnya dengan cahaya buatan. Oke guys, tanaman panglima ini suka di tempat yang lembab teman-teman. Dieffenbasia menyukai kelembapan tinggi dan akan berkembang dalam kondisi lembab. Maka tanaman tumbuh dengan baik jika disimpan di dapur, di kamar mandi yang cenderung lembab teman-teman. Selain itu, memberikan kelembapan tinggi juga merupakan cara mudah untuk mencegah beberapa hama. Kalau tanaman ini mengering seperti laba-laba, cenderung menempel pada tanaman hias saat udaranya kering. Jadi menjaga lingkungannya yang lembab akan membantu mencegah kita menghadapi masalah ini teman-teman. Sebagian besar ruangan di rumah bukanlah tempat yang lembab secara alami, tetapi kita dapat dengan mudah meningkatkan kelembaban tanaman dengan berbagai cara. Menyemprot tanaman dengan sedikit kabut air meningkatkan kelembapan, dan ini juga memiliki manfaat tambahan untuk mencegah debu menempel daun. Cara lain untuk meningkatkan kelembaban adalah dengan menggunakan nampan batu. Tempatkan tanaman ini di atas nampan yang dilapisi batu atau kerikil, lalu tutupi kerikil dengan air. Saat air menguap, udara di sekitar tanaman akan menjadi lebih lembab. Kelembapan juga akan ditingkatkan dengan mengelompokkan tanaman. Awasi Dieffenbasia dan perhatikan jika tanaman ini mulai bereaksi buruk di lingkungan dengan kelembapan rendah, karena kita mungkin perlu mengatasi masalah tersebut. Sekarang kita membahas tentang pemangkasan. Menurutku kalau pemangkasan di tanaman hias panglima ini tidak terlalu penting teman-teman, karena menurutku kalau tanaman hias panglima ini dipangkas daunnya yang di bawah itu teman-teman, ya maka akan tidak rimbun dan menurutku dipandang kurang enak saja teman-teman. Memangkas Dieffenbasia tidak terlalu penting, meskipun kita mungkin ingin memangkasnya untuk mendapatkan bentuk yang kita suka. Tanaman ini akan cepat tumbuh ke atas hingga terlihat seperti pohon teman-teman, dengan batang panjang yang tebal dan pucuk yang lebat.
Kebanyakan orang menyukai Davybasia karena tanaman ini memiliki gaya yang lebih padat dan lebat, sehingga tanaman ini perlu dipangkas agar mendorong pertumbuhan keluar daripada ke atas. Lalu bagaimana cara memperbanyak tanaman Davybasia ini teman-teman? Tanaman ini mudah diperbanyak dengan cara stik. Jadi dari tanaman induk yang sehat kita dapat memiliki persediaan Davybasia baru yang tidak ada habisnya. Cara paling sederhana untuk memperbanyak tanaman ini adalah dengan stik batang atau stik ujung teman-teman. Mungkin lain kali kita akan mencobanya, dan aku sudah mencobanya tetapi tidak aku video. Oke teman-teman, itu saja sekedar tentang pengetahuan tanaman panglima ini teman-teman. Buat kalian yang baru saja menemukan channelku, minta tolong like and subscribe teman-teman, karena aku butuh dukungan kalian dan membuat video lebih semangat lagi. Jadi sampai bertemu lagi, see you.